Fabio Quartararo akhirnya tampil seperti yang diharapkan banyak penggemar. Di GP Le Mans 2025, pembalap berjuluk El Diablo itu memperlihatkan taringnya bersama mesin baru Yamaha M1 yang mulai menunjukkan potensi sesungguhnya. Le Mans bukan sekedar sirkuit kandang bagi Quartararo, ini adalah panggung kebanggaan nasional, tempat ia mengaspal di depan ribuan pendukungnya sendiri. Dan pada sesi praktis, El Diablo benar-benar menyulut semangat penonton dengan kecepatan yang mengesankan. Menggunakan motor M1 versi terbaru yang dikembangkan Yamaha pasca hasil positif di GP Jerez, Quartararo tampil cepat sejak awal sesi. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 30,032 detik, hanya terpaut 0,177 detik dari Marc Marquez yang memimpin catatan waktu. Performa ini bukan hanya mengejutkan karena kecepatannya, tapi juga karena konsistensinya. Quartararo tampak jauh lebih nyaman di atas motor. Line balapnya bersih, akselerasinya mulus, dan pengeremannya tajam. Ia seperti menemukan kembali versi terbaiknya, versi yang membawa gelar juara dunia pada tahun 2021. Keberhasilan lolos langsung ke kualifikasi 2 di sesi praktis ini menjadi bukti nyata bahwa kombinasi Quartararo dan mesin M1 baru mulai klik. Setelah beberapa musim Yamaha tertinggal dalam pengembangan mesin dibanding rival seperti Ducati, kini arah perkembangan mulai berubah. Sinyal kebangkitan ini sebenarnya sudah terlihat sejak GP Jerez 2 pekan lalu. Di sana, Quartararo sukses mengamankan pole position dan finish di posisi kedua. Hasil itu menjadi podium perdananya musim ini dan momentum yang sangat penting bagi Yamaha. Kini, dengan trek yang lebih dikenal dan atmosfer yang lebih mendukung, Quartararo tampil lebih percaya diri. Kepercayaan ini tidak hanya dirasakan oleh Quartararo sendiri, tapi juga oleh timnya. Massimo Meregali, bos tim Yamaha, secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap penampilan pembalap asal Prancis tersebut. Dalam sebuah wawancara singkat, Meregali menyebut bahwa Fabio sudah benar-benar menyatu dengan karakter mesin baru Yamaha. Kami kagum dengan Fabio, dia sangat presisi di atas motor. Setelah hasil di Jerez, kami tahu ada sesuatu yang positif. Tapi performanya hari ini membuat kami semakin yakin. Dia sudah menemukan feelingnya kembali di atas motor, ungkap Meregali dengan penuh keyakinan. Mesin baru Yamaha ini memang menjadi topik hangat di paddock. Banyak analis MotoGP menyebut bahwa Yamaha kini telah menemukan arah pengembangan yang lebih kompetitif, khususnya dalam akselerasi dan top speed. Dua hal yang selama ini menjadi kelemahan utama M1 dibanding motor-motor Ducati. Namun di Le Mans, kelemahan itu tidak tampak. Bahkan dalam sektor-sektor cepat sirkuit ini, Quartararo mampu bersaing head-to-head dengan motor Ducati milik Pecco Bagnaia dan Marc Marquez. Ini menandakan bahwa M1 baru benar-benar memberikan perubahan signifikan. Selain itu, faktor penting lainnya adalah adaptasi cepat Fabio terhadap mesin baru ini. Banyak pembalap yang butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan karakter mesin baru. Tapi Quartararo tanpa langsung klik, sebuah keunggulan mental sekaligus teknis yang tak dimiliki semua rider. Kecepatan Fabio di sesi praktis juga memberikan harapan besar untuk sesi kualifikasi. Dengan performa yang stabil dan ritme balap yang solid, peluang untuk mengamankan pole position terbuka lebar. Jika itu terjadi, ini akan menjadi pole kedua Quartararo secara beruntun musim ini. Yamaha sendiri terakhir kali mencicipi kemenangan di Le Mans pada tahun 2017, lewat Maverick Vinales. Sejak saat itu, hasil mereka di Le Mans cenderung biasa saja. Tapi kini, di musim yang sempat dianggap berat, mereka datang ke Prancis bukan hanya untuk bersaing tapi untuk menang. Dan kemenangan itu akan terasa sangat spesial jika diraih oleh Quartararo. Ini bukan sekadar race, ini adalah balapan yang sangat personal. Di hadapan publik, teman-temannya, dan ribuan fans yang meneriakkan namanya, Quartararo membawa beban sekaligus energi besar. Dari semua indikator yang terlihat, waktu tempuh, konsistensi, kepercayaan diri, dukungan tim, dan semangat dari penonton tuan rumah semua mengarah pada satu hal, Fabio Quartararo siap untuk membuat sejarah di Le Mans. Jika Yamaha berhasil mempertahankan performa ini hingga race day, maka bukan tidak mungkin mereka akan mengubah peta persaingan musim ini. Dari tim yang sempat tertinggal, kini mereka jadi kuda hitam baru, siap mengganggu dominasi Ducati. Akhir pekan ini bukan sekedar ajang balap. Ini adalah panggung pembuktian. Bagi Yamaha, ini tentang membuktikan bahwa mereka belum habis. Bagi Fabio Quartararo, ini adalah tentang menunjukkan bahwa sang juara dunia 2021 masih punya taring. Dan bagi publik Prancis, ini adalah tentang harapan untuk melihat putra terbaiknya berdiri di podium tertinggi di rumah sendiri. Apapun hasilnya nanti, satu hal sudah pasti, Yamaha dan Quartararo telah kembali ke jalur yang benar. Mesin baru M1 bukan hanya upgrade teknis, tapi juga simbol dari kebangkitan semangat mereka. Dan jika akhir pekan ini ditutup dengan kemenangan, maka itu bukan kejutan.
Itu adalah hasil dari kerja keras, keyakinan, dan semangat untuk bangkit yang tidak pernah padam. Francesco Bagnaia datang ke seri MotoGP Prancis di Le Mans dengan satu misi besar, yaitu membalikkan keadaan. Setelah awal musim yang tidak sepenuhnya ideal, Pecco kini mulai menerapkan strategi baru, termasuk mencoba komponen yang lebih dulu digunakan oleh rival sekaligus rekan setimnya, Marc Marquez. Situasi ini menarik, karena Pecco sebelumnya sempat menolak menggunakan komponen tersebut. Namun kini, Ducati tampaknya mulai melakukan pendekatan berbeda, membuka peluang pengembangan yang lebih luas untuk pembalap utamanya itu. Setelah seri GP Spanyol, Ducati langsung menggelar tes penting di Jerez. Dalam tes ini, Pecco mengonfirmasi bahwa ia mencoba ulang komponen yang sempat ditolak sebelumnya. Komponen ini tidak dijelaskan secara gamblang, namun dari beberapa informasi teknis yang bocor, komponen tersebut kemungkinan besar berkaitan dengan sistem aerodinamika atau setup elektronik, dua sektor yang sangat berpengaruh terhadap stabilitas dan performa saat pengereman dan keluar tikungan. Pecco mengatakan secara terbuka, "Kami membawa sesuatu yang akan kami gunakan di Le Mans. Itu adalah sesuatu yang sudah digunakan Marc. Saya sempat melepasnya setelah uji coba di Thailand karena saya tidak merasakannya. Tapi sekarang saya merasa lebih baik setelah tes di Jerez," ucap Pecco. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Ducati mulai menyatukan data antara dua pembalap terdepan mereka, menciptakan sinergi pengembangan antar tim pabrikan dan satelit. Meski Pecco mulai menggunakan beberapa komponen serupa dengan Marquez, tetap ada perbedaan besar pada bagian lengan ayun, atau swing arm. Swing arm baru yang digunakan Marquez terbukti lebih agresif dalam memberikan grip dan kelincahan. Namun, Pecco mengaku belum merasa cocok. "Saya sudah mencobanya, rasanya sangat mirip. Saya kembali ke swing arm lama saya, karena itu memberi saya rasa yang lebih baik di atas motor," ujar Pecco. Swing arm ini menjadi simbol perbedaan pendekatan gaya balap keduanya. Marquez dikenal agresif, spontan, dan mampu menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan setup. Sementara Pecco lebih metodis dan mengutamakan kestabilan feeling dari motornya. Salah satu isu terbesar yang dihadapi Pecco musim ini adalah performa yang lambat panas. Di hampir semua seri, ia kesulitan tampil cepat sejak hari Jumat. Ini membuatnya gagal mendapatkan posisi start yang ideal, dan akhirnya mempersulit peluang saat balapan utama. Lebih parah lagi, Pecco mengaku tidak mampu menyalip dalam kondisi tertentu. Ini menjadi kelemahan besar, terutama saat berhadapan dengan pembalap agresif seperti Marc Marquez dan Alex Marquez. Di GP Spanyol, Pecco berhasil naik podium, namun itu pun karena Marc terjatuh. Alex Marquez yang membela Gresini Ducati tampil lebih cepat dan meraih kemenangan. Ini memperlihatkan bahwa ancaman bagi Pecco kini datang bukan hanya dari tim pabrikan, tapi juga dari tim satelit. Tes Jerez menjadi titik terang, Pecco menemukan dua elemen penting yang bisa menjadi solusi bagi masalahnya sejauh ini. Meski tidak mengungkapkan detailnya, ia yakin komponen ini bisa membantunya bersaing ketat melawan Marquez dan pembalap top lainnya. Kemungkinan besar, komponen ini adalah kombinasi dari update elektronik dan setup aerodinamika, yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi pengereman dan akselerasi. Dua aspek ini sangat krusial di sirkuit seperti Le Mans, yang penuh stop and go dan tikungan teknikal. Le Mans bukan sirkuit mudah, cuaca sering tak menentu, grip berubah-ubah, dan tikungan teknikal menuntut kontrol penuh dari motor. Disinilah setup menjadi faktor krusial. Jika pembaruan yang dibawa dari Jerez berhasil, maka Pecco punya peluang besar untuk kembali ke jalur juara. Tapi jika tidak, tekanan yang didapatkan akan semakin besar. Itulah kenapa Pecco harus segera menemukan kembali ritme balap dan feeling pada motornya. Situasi ini membuat Ducati berada di posisi strategis yang rumit. Mereka harus menyeimbangkan pengembangan motor agar cocok untuk dua gaya balap berbeda. Di satu sisi, Marquez membawa agresivitas dan insting balap luar biasa. Di sisi lain, Pecco adalah juara dunia 2 kali yang terbukti konsisten jika berada di kondisi ideal. Perpaduan antara data Pecco dan Marquez bisa menjadi kunci sukses Ducati musim ini asal mampu dikelola dengan tepat tanpa menimbulkan konflik kepentingan. Le Mans bukan hanya soal balapan biasa bagi Francesco Bagnaia. Ini adalah tempat di mana ia akan membuktikan apakah kombinasi antara pengalaman, pengembangan teknis, dan strategi Ducati mampu mengembalikannya ke jalur juara. Semua mata akan tertuju padanya. Akankah komponen yang dulunya ditolak dan kini diadopsi dari Marquez menjadi senjata rahasia Pecco? Atau justru Marc kembali unggul dengan adaptasinya yang lebih cepat? Yang pasti, balapan akhir pekan ini akan menjawab banyak pertanyaan besar dalam persaingan MotoGP 2025. Fabio Quartararo memasuki GP kandangnya di Le Mans dengan semangat yang belum pernah sebesar ini sepanjang musim. Setelah menjalani balapan luar biasa di GP Spanyol,
di mana ia merebut pole position dan finish di posisi kedua. Pembalap asal Prancis ini membawa pulang semangat baru yang diperkuat dengan peningkatan signifikan pada motor Yamaha M1-nya. Tapi bukan hanya hasil Jerez yang membuat Quartararo optimis. Untuk pertama kalinya musim ini, Yamaha membawa spesifikasi mesin baru yang telah diuji secara menyeluruh dalam sesi tes di Jerez. Mesin ini bukan sekadar peningkatan kecil, tetapi bagian dari upaya serius Yamaha untuk bangkit setelah musim yang sulit. Saya sangat senang bisa kembali ke Le Mans dengan hasil yang kuat dan dukungan tambahan dari Yamaha. Balapan kandang selalu spesial. Setiap kali saya berdiri di grid dan mendengar lagu kebangsaan Prancis, saya merinding. Itu momen yang tak tergantikan, ujar Quartararo. Quartararo kini berada di peringkat ke-6 klasemen sementara. Meski jaraknya dengan pemuncak klasemen cukup lebar, performa yang meningkat dan atmosfer kandang bisa menjadi bahan bakar besar untuk mendobrak dominasi para rival. Perjalanan Quartararo di Le Mans tak selalu mulus. Ia hanya sekali naik podium di sana pada tahun 2021, saat meraih posisi ketiga. Tapi kali ini, dengan konfigurasi mesin yang lebih bertenaga dan responsif, Quartararo punya peluang besar untuk mengulang, bahkan melampaui capaian tersebut. Layout sirkuit Le Mans yang penuh dengan tikungan tajam dan titik pengereman keras, sangat menuntut dari sisi akselerasi. Inilah kenapa mesin baru Yamaha jadi sorotan utama. Di Jerez, layout sirkuit lebih teknikal dan tidak terlalu menuntut output mesin. Tapi di Le Mans, setiap keunggulan mekanis bisa menjadi pembeda besar di garis finish. Massimo Meregali, direktur tim Yamaha, membenarkan bahwa mesin baru ini adalah bagian dari strategi jangka menengah tim. Kami belum menyerah pada proyek mesin inline, meski mesin V4 sedang dikembangkan, peningkatan terbaru ini menunjukkan Yamaha serius ingin kompetitif di musim ini, ujar Meregali. Quartararo pun tak sabar untuk menguji performa motor barunya di trek yang sangat ia kenal ini. Tes di Jerez memberikan banyak data positif, tapi kami masih harus membuktikan apakah semua peningkatan ini bisa konsisten saat balapan sesungguhnya. Saya sangat termotivasi untuk memulai GP Le Mans dengan kuat, jelas Quartararo. Atmosfer di Le Mans selalu luar biasa untuk Quartararo. Tiap tahun, ribuan penggemar lokal memadati tribun, membawa bendera Prancis dan meneriakkan namanya. Dukungan ini menjadi faktor emosional yang tak bisa diabaikan. Bahkan ketika performa motornya belum maksimal, motivasi dari supporter menjadi energi tersendiri bagi Quartararo untuk tetap kompetitif. Rekan setimnya, Alex Rins, juga menunjukkan performa positif di tes Jerez dengan waktu putaran tercepat keempat. Ia pun akan menggunakan mesin baru yang sama. Namun, fokus utama Yamaha tetap tertuju pada Quartararo, sebagai wajah utama tim dan harapan besar untuk hasil di depan publik sendiri. Kami tahu bahwa hasil bagus di Le Mans bukan hanya penting bagi Fabio secara pribadi, tapi juga bagi moral seluruh tim. Ini adalah titik krusial musim kami. Jika kami bisa memaksimalkan akhir pekan ini, itu bisa menjadi titik balik yang besar, ucap Meregali. Yamaha memang punya sejarah manis di Le Mans. Kemenangan terakhir mereka datang dari Maverick Vinales pada 2017. Sejak itu, podium di Le Mans lebih sering didominasi oleh Ducati dan pabrikan lainnya. Tapi dengan momentum yang mulai terbangun, GP Prancis 2025 bisa menjadi momen kebangkitan tim biru Yamaha. Lebih jauh, Quartararo juga menyebut bahwa peningkatan teknis harus dibarengi dengan pendekatan balapan yang lebih strategis. Kami harus pintar dalam mengatur kecepatan, menjaga ban, dan menentukan kapan harus menyerang. Mesin baru memberi kami alat, tapi kuncinya tetap pada eksekusi, tegas Quartararo. Jelang akhir pekan, fokus utama Quartararo adalah lolos ke Q2 langsung, mengamankan posisi start yang kompetitif, lalu membangun ritme balapan yang solid. Dengan hasil tes Jerez sebagai acuan, peluang untuk bersaing di barisan depan sangat terbuka. Satu hal yang menjadi catatan, GP Le Mans bukan sekedar balapan kandang bagi Quartararo, ini adalah momen untuk mengubah narasi musim. Dari sekadar bertahan di posisi tengah klasemen, menjadi pesaing serius menuju paruh kedua musim. Bagi Quartararo, tekanan di kandang justru menjadi motivasi. Saya tahu harapan sangat tinggi, tapi saya suka tantangan itu. Saya ingin memberi penggemar Prancis alasan untuk merayakan, dan saya ingin membuktikan bahwa kami belum selesai, tutup Quartararo dengan penuh semangat. Yamaha membuat gebrakan mengejutkan di dunia MotoGP. Mereka tak mau berdiam diri di tengah ketertinggalan performa dari pabrikan-pabrikan rival. Langkah besar telah diambil. Sebuah proyek ambisius menghadirkan mesin baru berkonfigurasi V4 yang akan diuji dalam race wildcard musim ini. Pernyataan ini datang langsung dari Paolo Pavesio, General Manager Yamaha Motor Racing yang kini menjadi tokoh utama di balik transformasi teknis mereka. Targetnya adalah membuat motor V4 sebaik mungkin dan segera setelah motor siap, kami akan menerjunkannya dalam race sesungguhnya di wildcard, ungkap Pavesio dengan nada yakin.
Langkah ini menandai perubahan arah besar Yamaha. Sejak era 4 silinder segaris mendominasi filosofi teknis mereka, belum pernah Yamaha seberani ini. Sekarang, konfigurasi V4 tidak hanya dianggap sebagai alternatif, tapi justru diarahkan sebagai masa depan Yamaha di MotoGP. Bukan tanpa alasan, mesin inline 4 yang digunakan M1 saat ini mulai menunjukkan keterbatasannya, terutama ketika bersaing dengan Ducati dan KTM yang mengandalkan tenaga V4 yang lebih kompak dan bertenaga besar di area akselerasi dan tikungan keluar. Yamaha tidak ingin menunggu sampai regulasi 850cc diberlakukan pada 2027. Jika uji coba wildcard tahun ini menunjukkan hasil memuaskan, maka Yamaha siap menggunakan V4 sebagai motor utama mereka untuk musim 2026. Ini sudah menjadi rencana dari awal tahun. Kami mengikuti prosesnya, lanjut Pavesio. Namun, ia tak menutupi kompleksitas proyek ini. Menurutnya, mengganti mesin bukan hanya mengganti satu komponen. Itu artinya membangun ulang hampir seluruh motor, termasuk penyesuaian pada sasis, karakter mesin, aerodinamika, hingga manajemen elektronik. Kami sedang mengembangkan motor yang benar-benar baru dengan konfigurasi yang tidak biasa bagi kami. Tetapi itu sudah menjadi tujuan dan tekad kami, ujarnya. Sambil terus mengembangkan M1 untuk tetap kompetitif di musim 2025, Yamaha menjalankan dua proyek besar sekaligus. Mereka menyadari bahwa musim ini sangat padat, dengan total 22 seri balapan. Tapi itu tidak menghentikan mereka untuk tetap fokus pada pengujian V4 secara paralel. Pada hari Senin kemarin kami telah menguji hal-hal baru pada M1. Kami masih berkomitmen untuk tetap sekompetitif mungkin musim ini, tetapi kami juga memiliki pandangan ke masa depan, ujar Pavesio. Dan masa depan itu bernama mesin V4. Menariknya, Yamaha telah menunjuk satu pembalap untuk menjadi figur kunci dalam uji coba motor baru ini, Augusto Fernandes. Nama yang sebelumnya tidak diasosiasikan langsung dengan proyek pabrikan, kini memegang peran penting sebagai penguji utama motor V4 Yamaha. Target utama kami mengetes mesin baru V4 adalah saat race wildcard. Kita lihat saja apakah kami akan mampu mencapai target tersebut. Kami telah menunjuk Augusto Fernandes untuk benar-benar menguji V4 Yamaha, tegas Pavesio. Penunjukan Fernandes bukan keputusan mendadak. Yamaha melihat karakter teknis Fernandes yang mampu memberikan feedback detail dan konsisten dalam pengujian. Ini dibutuhkan untuk menyempurnakan mesin sebelum benar-benar dilepas ke musim penuh. Jika hasil pengujian positif, Yamaha tidak akan ragu. Jika motor baru ini bagus dan lebih cepat dari motor sekarang, ada kemungkinan kami akan menggunakannya untuk balapan tahun depan selama full musim, ujarnya lagi. Namun, Yamaha tidak terburu-buru. Semua bergantung pada hasil data, performa di lintasan, dan masukan dari Fernandes. Itu adalah target kami, tapi kami belum tahu secara pasti sebab semua tergantung hasil tes, tambah Pavesio. V4 Yamaha sedang memasuki fase krusial. Pabrikan kini masuk ke tahap validasi performa di bawah tekanan balapan sungguhan. Bukan hanya lap-lap tes privat, tapi langsung dalam kondisi race weekend yang sesungguhnya. Begitu motornya kompetitif, kami bisa fokus total untuk menggunakannya di track, lanjutnya. Saat ditanya apakah keputusan ini juga dipengaruhi oleh kesuksesan pabrikan lain yang memakai mesin V4, Pavesio mengiyakan. Jika kompetisi menggunakan mesin V4 bagus, para pembalap pabrikan kita pastikan akan membalap dengan mesin tersebut tahun depan. Tetapi itu jika V4 mengungguli mesin 4 silinder segaris, ujarnya tegas. Ini juga diperkuat oleh pernyataan Max Bartolini, teknisi Yamaha, yang menegaskan bahwa proyek V4 ini bukan proyek coba-coba, melainkan arah baru Yamaha secara menyeluruh. Ini adalah proyek yang sangat rumit, menarik, dan menantang untuk dijalankan secara paralel dalam pabrikan yang sama karena kami akan menjalani musim dengan 22 balapan. Ini baru balapan kelima, jadi kami memiliki banyak harapan dan kemampuan untuk berkembang musim ini, ujar Pavesio. Semua pengembangan M1 musim ini tetap berjalan, tapi proyek V4 terus dikembangkan secara simultan, dan jika hasilnya sesuai harapan, ini akan menjadi titik balik besar Yamaha di MotoGP. Wildcard nanti akan menjadi panggung utama untuk menjawab semua keraguan, dan pembalap bernama Augusto Fernandes akan memegang peran penting sebagai jembatan menuju generasi baru Yamaha. Masa depan Yamaha kini bergantung pada dua hal, seberapa cepat V4 bisa bersaing, dan seberapa siap Yamaha untuk melangkah lebih awal dari semua ekspektasi. Satu hal yang pasti, Yamaha sudah tidak lagi menunggu. Mereka sedang bergerak, dan semua mata akan tertuju pada wildcard musim ini. Fabio Quartararo akhirnya mendapatkan kembali momentumnya. Setelah musim lalu penuh tekanan dan keraguan, hasil luar biasa di Jerez menjadi titik balik yang krusial. Pole position dan podium di sirkuit yang penuh sejarah itu bukan hanya kemenangan biasa, itu adalah pernyataan.
Namun, ketika publik mulai memuji kebangkitan Yamaha, satu suara penting dari dalam tim justru memberi peringatan serius. Max Bartolini, Direktur Teknis Yamaha, mengungkap adanya konflik mendasar dalam rencana mereka. Konflik ini tidak datang dari luar, tapi justru dari arah pengembangan internal Yamaha sendiri. Bartolini adalah sosok penting di balik transformasi teknis Yamaha. Ia datang dengan pengalaman panjang dari Ducati dan langsung dipercaya untuk memimpin proyek besar yang bertujuan mengembalikan Yamaha ke level tertinggi MotoGP. Dengan adanya aturan konsesi baru, Yamaha kini memiliki keleluasaan luar biasa, bisa melakukan lebih banyak uji coba, membawa lebih banyak komponen baru, dan mempercepat riset teknis yang sebelumnya terhambat. Tambahan tim satelit Pramac dan 2 pembalapnya membuat Yamaha punya keunggulan struktural. Mereka kini bisa membagi pekerjaan lebih luas, antara pengujian, pengumpulan data, dan kompetisi. Namun disinilah masalahnya mulai muncul. Menurut Bartolini, terlalu banyak fokus ke pengujian bahkan dengan semua kelebihan konsesi bisa menimbulkan efek samping, terutama bagi pembalap utama mereka, Fabio Quartararo. Kalau dilihat dari sisi pengembangan, pengujian memang sebuah keuntungan. Tapi saat musim berjalan, hal itu bisa jadi bumerang, kata Bartolini. Ia menekankan bahwa pembalap seperti Quartararo tidak bisa diperlakukan seperti penguji murni. Karena peran pembalap pabrikan berbeda, mereka harus fokus pada kecepatan, strategi balapan, dan penyempurnaan setup bukan semata-mata menguji komponen baru setiap pekan. Seorang penguji adalah penguji, pembalap adalah pembalap. Kalau kami memaksa Quartararo mengerjakan 2 peran sekaligus, itu akan menghambatnya, lanjutnya. Pengujian yang dilakukan di tengah musim memiliki risiko tinggi. Bukan hanya soal beban kerja, tapi karena setiap pembalap butuh konsistensi dan fokus. Menguji komponen baru bisa merusak ritme. Bahkan merusak progres positif yang sedang dibangun seperti yang Quartararo tunjukkan di Jerez. Yamaha sedang berdiri di persimpangan besar. Di satu sisi, mereka sedang membangun masa depan lewat proyek ambisius termasuk pengembangan mesin V4 yang selama ini hanya jadi impian. Mesin ini adalah simbol dari revolusi Yamaha. Jika berhasil, V4 bisa mengubah arah permainan. Karena selama ini, kelemahan Yamaha selalu datang dari tenaga di trek lurus, salah satu aspek yang jadi keunggulan Ducati dan KTM. Namun sampai sekarang, belum ada tanggal pasti kapan mesin V4 akan debut dalam balapan resmi. Proyek ini masih dalam tahap pengujian, dan untuk MotoGP Prancis akhir pekan depan, Yamaha masih akan memakai mesin inline 4 versi terbaru. Menariknya, mesin baru itu sudah diuji di Jerez, tepat setelah Quartararo meraih podium. Dan hasilnya cukup menjanjikan. Quartararo menyebut tenaga mesin meningkat, dan itu menjadi kabar baik menjelang Le Mans balapan kandangnya. Tapi lagi-lagi, Bartolini menekankan bahwa semua ini harus dilakukan dengan hati-hati. Jangan sampai mesin baru malah merusak setup yang sudah membuat Quartararo nyaman. Jangan sampai strategi pengembangan jangka panjang mengorbankan performa jangka pendek. Karena pada akhirnya, setiap seri MotoGP bukan hanya soal pengujian, tapi juga soal hasil. Ini bukan sekedar isu teknis, ini juga isu psikologis. Quartararo butuh kepercayaan diri yang stabil. Ia perlu merasa bahwa motornya bisa diandalkan bukan hanya alat uji coba berjalan. Terlalu banyak perubahan bisa membuatnya kehilangan koneksi dengan motornya. Dan ketika itu terjadi, hasil di trek pun akan terganggu. Bartolini mengusulkan pendekatan yang lebih seimbang. Pengujian bisa tetap dilakukan, tapi jangan bebani Quartararo. Biarkan Quartararo fokus pada balapan. Biarkan dia mempertajam feeling, mengembangkan strategi, dan terus menjaga momentum. Karena kalau Yamaha terlalu fokus ke masa depan dan lupa menata hari ini, mereka bisa kehilangan segalanya, termasuk kepercayaan Quartararo sendiri. Dan kita tahu, pembalap seperti Quartararo adalah aset langka. Ia bukan hanya cepat, tapi juga konsisten dan matang. Jika Yamaha gagal memanfaatkannya sekarang, mungkin kesempatan itu tak akan datang 2 kali. Le Mans akan menjadi panggung besar berikutnya. Di hadapan publik Prancis, Quartararo akan tampil dengan motor yang lebih kuat, hasil positif dari Jerez, dan semangat kebangkitan. Tapi semua itu hanya bisa berarti jika Yamaha menjaga jalur yang tepat. Yamaha kini ditantang bukan hanya oleh rival seperti Pecco atau bahkan Marquez dari Ducati, tapi juga oleh keputusan mereka sendiri. Apakah mereka akan menjaga keseimbangan antara pengujian dan performa? Atau justru terjebak dalam ambisi teknis yang terlalu jauh ke depan? Jawabannya akan terlihat dari bagaimana mereka mendampingi Quartararo di sisa musim ini. Karena satu hal pasti, saat ini, Quartararo butuh stabilitas. Dan Yamaha, lebih dari sebelumnya, harus bisa menjadi fondasi yang kuat bukan beban tambahan.